Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Dikau lahir ke dunia ini. Kami bersyukur Tuhan untuk itu semua. Ketika kami mengingat akan hal itu, Engkau mengingatkan kami juga Tuhan. Kami juga seharusnya memberikan hadiah yang terbaik kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Karena Engkau masih berkenan kami untuk boleh hidup dan menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan kalau sampai detik ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan kalau sampai waktu ini Engkau selalu memberikan pengharapan dan pengharapan yang sejati buat kami. Terima kasih ya Tuhan di Natal ini kami boleh bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara-saudara kami. Dan terima kasih ya Tuhan untuk itu semuanya buat kami. Kami rindu Tuhan. Hari ini kami sekali lagi ingin Engkau berbicara secara khusus kepada setiap kami. Engkau menilik hati dan hidup kami Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Ketika kami keluar dari ruangan ini. Ketika kami pulang ke keluarga kami. Ketika kami hidup di dalam masyarakat. Sungguh Tuhan. Kami memaknai Natal itu dan hidup Natal itu hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati dan tolong kami. Selama pemberitaan firman-Mu kami rindu. Roh-Mu yang bekerja dan menolong kami. Baik hamba-Mu yang Engkau pakai dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Lawatlah kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 Saudara. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sudah diketemukan, saya akan bacakan bagian ini. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, saudara, itu ada relevansinya ataupun ada penggenapannya di dalam Matius pasal yang pertama ayat 23. Saya bacakan ya. Matius pertama atau Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara, kedua bagian ini saling berhubungan. Kedua bagian ini sesungguhnya adalah nubuatan dan penggenapan. Dan ini menarik sekali karena Yesaya menuliskannya di dalam latar belakang yang berbeda, dan juga Matius menuliskannya demikian juga dengan latar belakang yang berbeda. Ditujukan kepada orang yang berbeda, tetapi memiliki visi, memiliki tujuan, memiliki misi yang sama kepada mereka semuanya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari-hari ini kita melihat begitu banyak orang itu bisa mengumbar janji dan janji, ya kan? Belakangan ini banyak yang janji dan janji, saudara. Baik ketika mereka belusukan gitu ya, baik mereka ketemu dengan orang-orang, apalagi musim pemilihan wakil daerah yang seperti ini. Mereka banyak mengumbar janji, benar nggak sih saudara? Menjanjikan yang begini, begitu, begono, begini, dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi apa buktinya kalau mereka sungguh berjanji dan melakukannya? Apakah yang menjadi buktinya kalau mereka itu sungguh-sungguh apa yang dijanjikan itu dilakukan? Ini menjadi pertanyaan yang besar yang hari ini kita lihat. Kadang orang bilang janji sekedar janji. Begitu kan Bapak Ibu Saudara?
Dan saya setuju kalau janji itu orang berpendapat atau orang punya pernyataan adalah hutang, gitu. Janji, kalau kita berjanji berarti itu adalah satu hutang. Kalau hutang nggak dibayar berarti kita sudah berbohong, Bapak Ibu Saudara. Ingat, kalau sudah berbohong, siapa bapak pembohong itu? Atau bapak segala pendusta itu? Si iblis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bahwa janji itu penting. Tetapi kalau janji tidak bisa digenapi, ditepati, itu berbahaya Bapak Ibu Saudara. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan itu adalah iya dan amin ketika Dia berjanji. Amin Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya kemudian ketemu dengan seorang jemaat, dia kemudian bertanya kepada saya, Musa, saya sudah mulai lupa janji nikah saya. Saya mulai nggak hafal lagi janji nikah saya. Ada yang baru menikah di sini? Ada, Charles sama Jin. Masih ingat ya Charles? Jin, masih. Janji nikah, dia bilang begini sama saya lupa janji nikah itu bunyinya gimana. Tapi saya bilang itu penting loh kalau diingat. Sebab kalau nggak ingat janji nikah, itu baik. Oh gitu ya Musa, jadi saya harus hafalin lagi? Ya. Dia bilang harus dihafal lagi. Iya, sebisa mungkin itu kamu ingat. Tetapi saya bilang, kamu mengingatnya, kamu menghafalnya, tetapi engkau tidak melakukannya, itu bohong. Saya bilang, jadi pentingnya mana Musa? Mengingat atau melakukan? Dua-duanya. Saya bilang, mana bisa melakukan kalau nggak ingat? Betul nggak saudara? Kita harus ingat dulu dan kemudian melakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca satu artikel, bukan artikel sih, ada seorang yang nulis gitu. Dia adalah fotografer dari Malaysia, menceritakan bagaimana satu kisah yang cukup menarik saya pikir, karena dia bercerita begini, sekitar bulan Januari, Februari, Maret 2016 yang lalu, jadi di tahun ini masih ya, dia itu meliput acara pernikahan Bapak Ibu Saudara. Wow, kalau pernikahan ini tentunya menjadi acara yang luar biasa, betul kan? Meliput acara pernikahan, dan ketika dia meliput acara pernikahan, dia tersentak dengan peristiwa pernikahan itu. Kenapa dia terkejut? Karena begini Bapak Ibu Saudara. Jadi dari pengantin laki-laki itu menjanjikan maharnya, itu kurang lebih kalau dirupiahkan, sekitar 75 juta. Ya kurang lebih ada 22.222 ringgit Malaysia. Nah, kemudian setelah mereka mengikat perjanjian dan disaksikan para ulama yang ada di sana, dikatakan bahwa pernikahan ini sudah sah. Kalau sudah pernikahan sah, maka janji-janji yang diucapkan itu harus dilakukan. Betul ya, Bapak Ibu Saudara? Harus dilakukan dan ada kesepakatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, 30 menit kemudian dari pihak wanita ini protes, Bapak Ibu Saudara. Dia protes. Ini kurang, maharnya itu kurang 1.000 ringgit. Wah, protes. Maharnya kurang 1.000 ringgit. Jadi kalau dirupiahkan tidak sampai 75 juta. Saya nggak tahu berapa ringgit hari itu atau saat itu. Tapi intinya bahwa maharnya kurang. Dari pihak perempuan menggugat, bercerita, minta tambah. Kalau enggak, wah pokoknya rame. Laki-laki itu kemudian mengambil mikrofon dan dia berkata, hari ini juga 30 menit setelah saya menikah, saya putuskan dan saya talak 3 engkau. Kita cerai. Gara-gara 1.000 ringgit Bapak Ibu Saudara. Janji tinggal janji. Mau hidup semati hanya 30 menit saja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia bukankah seperti itu? Manusia bukankah seperti itu ketika berjanji? Tapi sekali lagi saya ingin menegaskan, Tuhan tidak seperti itu ketika menyatakan janjinya. Saudara, kalau kita perhatikan dari 2 ayat yang tadi saya bacakan. Yesaya 7 ayat yang ke-14 dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, ini ada beberapa bagian yang begitu penting.
ada beberapa bagian yang istimewa dari pernyataan Yesaya ini. Yesaya pada waktu menyatakan bagian ini bagian satu nubuatan saudara, yang disampaikan kepada Raja Ahaz. Raja Ahaz saat itu berkuasa di Yehuda. Sekali lagi, Raja Ahaz saat itu berkuasa di Yehuda. Dan peristiwa ini kurang lebih 735 tahun sebelum Masehi. 735 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Nubuatan ini muncul, saudara. Nubuatan ini hadir. Ketika nubuatan ini muncul dan hadir, sesungguhnya pernyataan ini, nubuat ini ditujukan kepada Raja Ahaz. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saat itu, kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti di pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Di sana diceritakan Raja sedang dalam kondisi kebimbangan, sedikit ketakutan, karena memiliki pergumulan masalah yang cukup gede. Yehuda saat itu akan diserang. Yehuda saat itu sudah dikepung. Yehuda saat itu dikepung oleh bangsa Aram dan bangsa Israel. Saudara bisa bayangkan itu. Dikepung oleh dua negara atau dua bangsa, dua kelompok besar. Dan Yehuda yang dipimpin rajanya Ahaz begitu getir, begitu takut. Kalau mengalami kekalahan tentunya dia akan bertekuk lutut kepada kedua negara ini. Maka dia tidak bebas lagi. Bapak bisa bayangin kondisinya waktu itu. Di dalam pertempuran yang seperti itu. Yesaya hidup pada zaman itu dan berkata kepada Ahaz. Dia menyatakan bahwa Tuhan itu akan menolong dan memimpin mereka. Akan mengeluarkan mereka, akan melepaskan mereka dari segala belenggu ini. Namun saudara, Ahaz sedikit ragu. Ahaz sedikit gak percaya. Gak mungkin. Ini dua bangsa yang cukup terkenal besar. Dan mengepung bangsa Yehuda. Suku Yehuda yang ia pimpinnya menjadi kekhawatiran. Khawatir Bapak Ibu Saudara. Khawatir. Tapi Yesaya sekali lagi katakan. Inilah yang menjadi tandanya. Bahwa penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan itu ada di Yehuda ini. Sesungguhnya seorang anak perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, dari pernyataan itu, dari bagian itu, seharusnya saudara, itu akan menggairahkan, menjadikan Ahaz itu kemudian kuat. Menjadikan Ahaz itu kemudian tidak takut lagi. Berani menghadapinya. Tapi realitanya memang Ahaz tetap mengalami semacam ketakutan untuk menghadapi itu semua. Saudara, ini latar belakang di Yesaya 7 ayat 14. Berbeda di dalam Matius 1 ayat 23. Perkataan nubuatan yang sama itu disampaikan kepada siapa? Yusuf dan Maria. Pernyataan mengejutkan, bukan saudara? Kenapa? Maria yang notabene baru bertunangan dengan Yusuf, betul ya? Malaikat berkata, kalau dia akan mengandung, pasti bertunangan, tetapi dia katakan akan mengandung. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan buat Maria. Demikian juga Yusuf. Gua sentuh aja nggak terlalu pegang tangannya mungkin gitu ya. Gua belum pernah sentuh dalam artian ada hubungan intim. Terus kok bisa hamil? Wah, ada satu kekhawatiran, ketakutan yang terjadi kepada mereka berdua, saudara. Karena dia tahu dan begitu tahu resikonya ketika Maria hamil itu. Hukumannya dirajam dengan batu sampai mati. Waduh, itu merupakan satu hukuman yang begitu menakutkan, saudara. Namun itu dijanjikan, dinyatakan kepada Yusuf dan Maria. Bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan beberapa hal di bagian ini, ada satu pernyataan demi pernyataan, ada satu istilah demi istilah yang sesungguhnya membuat kita mungkin
Gak percaya. Saat itu pun Yesaya juga berpikir, kemungkinan ini bukan Immanuel, kemungkinan Immanuel ini anaknya Ahaz, Hizkia, kemungkinan. Tapi ternyata saat itu Hizkia sudah lahir. Itu siapa Immanuel itu? Saudara, Immanuel yang sesungguhnya menggambarkan bagaimana yang sesungguhnya akan dilahirkan seorang perempuan muda. Di dalam Yesaya dia pakai perempuan muda. Kemudian kalau di dalam Matius dia pakai anak darah. Nah saudara, kedua istilah ini agak membingungkan sesungguhnya. Begitu. Tetapi di dalam pemahaman teologi begini, antara kedua istilah itu, ketika di dalam bahasa Ibrani dipakai kata almah, yang menyatakan bahwa dia itu adalah perawan atau wanita muda belum nikah. Almah itu dipakai menyatakan perawan atau seorang wanita muda yang belum menikah. Dan ini dipakai terus-menerus di dalam beberapa ayat di dalam Alkitab. Bahkan ditegaskan kalau di dalam Kejadian, almah itu dikatakan adalah seorang gadis muda yang masih perawan. Jadi belum pernah berhubungan badan dengan seorang laki-laki. Itu almah. Yang dikatakan perempuan muda di dalam Yesaya 7 ayat 14 itu. Dia seorang gadis yang memang belum pernah menikah dan dia masih. Sedangkan di dalam Matius, saudara, Matius tadi ayat 1:23. Di sana dipakai kata yang hampir sama. Atau bukan hampir sama tetapi memakai istilah yang berbeda yaitu parthenos. Parthenos itu sama artinya, seorang wanita muda yang juga belum menikah. Masih perawan, masih gadis. Kebanyakan atau hari-hari ini kita sering mendengar masih muda tetapi kadang sudah tidak perawan lagi. Tetapi ini beda. Istilah yang dipakai kedua hal ini menyatakan sungguh-sungguh bahwa dia masih perawan. Belum pernah berhubungan suami istri. Dan itu digunakan untuk menunjuk kepada seorang yang kita tahu jelas itu adalah Maria. Maria muda, belum menikah dan dia masih perawan. Immanuel itu akan dilahirkan oleh seorang perempuan muda. Dan pengenapannya kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru, sungguh-sungguh itu adalah Maria. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bisa dibayangkan 735 tahun sebelum kelahirannya, itu sudah dinubuatkan. Dan digenapilah dengan kelahiran Yesus yang dilahirkan oleh seorang perempuan muda yang masih perawan. Ini menunjukkan sesuatu yang sungguh luar biasa ketika Allah merancangkan itu. Dan nubuatan itu sungguh, Bapak Ibu Saudara, nubuatan yang Allah kemudian genapi. Yang ia janjikan dan dia genapi tepat seperti yang ia katakan. Yang lebih istimewa lagi, yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa anak ini, anak yang akan dilahirkan itu akan diberi nama Immanuel. Ini nama Saudara. Kita sering tahu bahwa arti dari Immanuel itu Tuhan beserta dengan kita. Betul. Itu memang artinya. Itu diambil dari bahasa Ibrani Im dan El. Im itu artinya bersama menyertai. El itu adalah Tuhan atau Elohim. Allah menyertai, Allah bersama dan langsung terus-menerus memimpin menyertai umatnya. Itu artinya Immanuel. Allah menyertai kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Allah yang Immanuel itu. Atau Immanuel itu saudara. Apa yang kemudian menjadi relevansinya kepada kita hari ini? Saya ingin menyatakan dua hal. Pertama saudara. Immanuel itu menyatakan bahwa Allah menjadi sama seperti manusia. Allah menjadi sama seperti manusia. Ia adalah Allah, namun dia rela menjadi sama dengan manusia yang diciptakan.
Dia adalah Allah, tetapi dia rela menjadi sama dengan manusia yang dibuatnya, saudara. Soalnya ketika saya memikirkan bagian ini, beberapa waktu lalu itu istri saya, dia punya hobi bikin empek-empek, saudara. Saya bayangkan, dia bikin empek-empek seperti itu gitu ya. Kemudian kalau saya aplikasikan dengan pernyataan ini, istri saya yang bikin empek-empek itu rela jadi empek-empek. Waduh. Saya nggak habis pikir, nggak kebayang, saudara. Dengan kalau itu peristiwa. Saya bisa bayangkan enggak? Dia itu yang mencipta manusia. Tetapi dia mau sekali lagi menjadi manusia. Apa yang di dalam pemikiran saudara ketika ada pernyataan seperti ini? Bagi saya luar biasa. Luar biasa. Siapa manusia itu? Sepanjang sejarah perjanjian lama, saudara, dan di dalam perjanjian baru, bukankah manusia itu dikenal dengan pendosa? Dia manusia yang berdosa. Tetapi bayangkan, saudara, dia mau menjadi manusia. Siapa manusia? Manusia itu bukankah manusia yang penuh dengan kelemahan? Dari mulutnya, dari perkataannya, dari hatinya, dari pikirannya, dari perbuatannya. Bukankah dia yang dipikirkan adalah dosa dan dosa. Tetapi saudara, Allah kok maunya jadi manusia. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dia yang seharusnya dimuliakan dan diagungkan, namun dia rela lahir di kandang binatang yang penuh dengan kotoran, saudara, dan bau. Saya percaya saudara kalau ke kandang binatang atau ke kebun binatang saja, ke taman safari, gak mau deket-deket kan, bau toh. Saudara bisa bayangkan. Dan saya belum pernah ke Timur Tengah sih, melihatkan situasi kandang di sana. Tetapi bagi saya kandang itu tempat yang kotor, bukan? Tetapi dia rela berani dilahirkan di sana, saudara. Meskipun kita yang sederhana pun, kayak saya pun gak dilahirkan di kandang, saudara. Saya masih lumayan dilahirkan di bidan. Kalau di daerah itu namanya mungkin dukun bayi. Dan bersyukurnya saya nggak ditaruh di kandang, saudara. Saya masih ditaruh di rumah yang masih bersih. Saya membayangkan peristiwa itu, dia dilahirkan di sana, saudara. Saya berpikir begitu relanya dia mau dilahirkan di sana. Ada yang mau nggak? Kalau nanti anaknya atau kita hamil terus lahirnya di kandang, ada yang mau nggak? Nggak ada. Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak ada. Tetapi bayangkan, saudara, dia yang begitu agung itu, tapi rela dilahirkan di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia yang memiliki segalanya, namun dia rela meninggalkan semuanya, menjadi kecil dan tidak berdaya. Dia punya segalanya, tetapi dia tinggalkan itu semuanya. Bahkan dalam Filipi dia mengosongkan dirinya. Dia Allah yang memberikan kecukupan kepada kita. Namun dia rela, saudara, menderita untuk kita. Dan bahkan sungguh-sungguh sama dengan kita. Allah yang luar biasa itu sungguh-sungguh sama dengan kita. Beberapa waktu yang lalu kalau kita pernah melihat ada seorang calon wakil gubernur ataupun gubernur yang kemudian dia belusukan, saudara. Saya melihat sendiri di televisi dia belusukan terus-terusnya dan dia ingin sama dengan masyarakat yang ia kunjungin. Kemudian dia makan di salah satu warung. Tapi yang unik yang membuat saya tertarik dengan apa yang ia lakukan, meskipun dia makan di warung, tapi makanannya dibawa dari rumah, saudara. Bagi saya itu tidak sama dan sungguh-sungguh. Tapi Yesus, saudara, dia sungguh-sungguh sama dengan manusia. Dia ingin sama dengan masyarakat, jelas, tetapi masih membedakan dirinya. Itu tidak seperti itu yang Yesus lakukan. Dia sama seperti manusia dan itu sungguh-sungguh. Susah, saudara, seperti ini. Begitu susah.
Beberapa waktu yang lalu ada pelayanan ke PPA yang ada di Pulau Mas. Saya berpikir pada waktu pelayanan itu awalnya orangnya itu dewasa, saya bisa ajak berpikir begitu. Ternyata anak-anak kecil, terus kemudian sulit sekali. Waduh, saya bingung sekali. Saya harus cerita apa kalau dengan keadaan seperti ini? Untuk dia bisa tahu, maka saya harus sama seperti dia. Menjadi sama seperti dia. Immanuel menyatakan bahwa Allah sama seperti kita. Dia bisa merasakan makan seperti yang kita makan. Dia bisa merasakan haus dan minum seperti kita bisa merasakan haus dan minum. Dia bisa merasakan kelelahan seperti yang kita rasakan kalau kita lelah. Dia bisa merasakan sedih seperti ketika kita sedang sedih. Saudara sadarkah bahwa yang dilakukan semuanya itu, dia menjadi sama seperti manusia itu untuk saya dan saudara. Mengasihi saya dan saudara. Dia peduli dengan saya dan saudara. Dia mengerti pergumulan saya dan saudara. Dan dia adalah Allah yang peduli. Amin. Immanuel menyatakan Allah yang sama seperti manusia. Dan dia peduli dengan hidup kita. Mengerti dengan masalah kita hari ini. Allah peduli, Allah mengerti hidup kita. Yang kedua, saudara. Immanuel ini menyatakan bahwa Allah itu selalu tersedia buat kita. Dia selalu tersedia buat kita. Saudara, seandainya Ahaz itu memiliki kesadaran bahwa apa yang dinyatakan oleh Yesaya itu adalah satu janji penggenapan yang daripada Tuhan. Dan itu adalah janji yang iya dan amin. Dan Ahaz itu mempercayai, saudara. Mungkin dia tidak akan khawatir sedemikian rupa. Dan saya percaya, apa yang dijanjikan itu akan terjadi. Nah saudara, kalau saudara nanti baca di ayat-ayat berikutnya, Yesaya 7 ayat 16. Itu menyatakan bahwa negeri itu akan ditinggalkan menjadi kosong oleh penghuninya. Sesungguhnya di dalam penyertaan, di dalam pimpinan Tuhan, Ahaz itu bisa ditolong oleh Tuhan dan negeri itu akan menjadi kosong atau musuhnya itu pun akan meninggalkannya. Karena Tuhan bekerja di dalamnya. Dan kalau kita juga perhatikan ayat yang ke-7. Bahwa sesungguhnya Tuhan akan menyatakan atau mendatangkan hari-hari yang belum pernah ada atau belum pernah datang. Yaitu suatu hari atau suatu keadaan damai dan tentram. Itu sesungguhnya menyatakan hal itu. Dan kalau kita perhatikan Yesaya 7 ayat 18 sampai 25 saudara. Itu ada janji-janji yang luar biasa. Menyatakan kemahakuasaan Allah untuk membela umat pilihannya saudara. Saudara bisa baca di sana itu begitu luar biasa. Contohnya saya akan ambilkan cuplikannya saudara ya. Yesaya 7 ayat 18. Di sana dikatakan pada hari itu akan terjadi. Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung dan anak-anak sungai Nil. Dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Tuhan hanya bersuit saja. Lalat itu, kemudian lebah itu akan pergi ataupun akan datang. Ini sesuatu yang luar biasa. Raja Ahaz bisa? Ya bisa. Tetapi di dalam kemahakuasaan Allah, ini akan terjadi ketika Tuhan menunjukkan kuasanya. Sesungguhnya ini janji-janji yang akan terjadi. Seandainya Ahaz mempercayai itu dan dia memiliki hati yang kemudian apa yang dikatakan Yesaya, nubuatan itu akan benar-benar terjadi. Namun saudara, ternyata tidak. Di dalam ini semua kita harus meyakini bahwa semua itu, kalau kita mau lihat, Allah itu adalah pembela, Allah itu adalah penolong, Allah itu adalah yang bertanggung jawab di dalam kehidupan umat pilihannya. Termasuk saya dan saudara hari ini. Allah yang bertanggung jawab semua atas hidup kita. Ketika Allah bertanggung jawab semua atas hidup kita, artinya Immanuel itu, maka sesungguhnya kita harus ada keberanian dan tidak takut. Benar enggak saudara? Apa yang kita takutkan hari ini? Mungkin kita takut akan pekerjaan kita. Mungkin kita takut akan usaha kita. Mungkin kita takut akan keluarga kita.
Mungkin kita takut dengan situasi yang saat ini terjadi. Sebagai orang minoritas kita berpikir, waduh tertindas dan tertindas. Tapi yakinkah bahwa Tuhan punya rencana lebih baik daripada itu? Saya sangat yakin saudara, Immanuel itu yang seharusnya meyakinkan kita, memberikan kepada kita sukacita, memberikan kepada kita pengharapan bahwa Allah memang sungguh-sungguh beserta dengan kita. Dia sudah membuktikan dirinya menjadi sama seperti kita. Dia sudah membuktikan dirinya bahwa ia itu tersedia buat kita di setiap waktu, di setiap musim kehidupan kita. Dia ada, selalu ada di sana. Lantas saudara, masihkah kita kemudian menjadi takut? Masihkah kemudian kita menjadi tidak berani menghadapi kehidupan ini? Masihkah kita terus kemudian mengeluh kalau Allah terus beserta dengan kita? Bukankah saudara, seharusnya kita meneladani apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Saya rindu saudara, mari di Natal ini yang menyatakan bahwa Allah beserta dengan kita. Kita memiliki kehidupan seperti Yusuf dan Maria. Saudara, Maria wanita yang dipakai oleh Tuhan. Ketika kabar itu dinyatakan kepada dia, saudara, apa yang menjadi tindakan Maria? Maria memiliki kerelaan hati. Hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Menyatakan kerelaan hati dipakai oleh Tuhan. Saudara, dipakai oleh Tuhan dengan kerelaan hati ini. Sesuatu kunci yang harus kita miliki untuk menghidupi setiap janji-janji yang sudah Tuhan nyatakan dan genapkan kepada kita. Immanuel itu. Kalau kita nggak ada kerelaan hati, saudara, untuk dipakai oleh Tuhan, maka berkat itu tidak akan dinyatakan. Ahas, meskipun dia tidak menyadari akan itu, dia tahu tapi nggak menyadari, akhirnya berkat itu tidak dinyatakan buat dia. Tapi Maria, saudara, dia memiliki kerelaan hati untuk dipakai menyatakan kehendak Tuhan. Dan ini menyatakan sungguh-sungguh bahwa dia itu memiliki ketaatan yang sejati. Ketaatan yang sejati itu dibuktikan dengan memiliki kerelaan hati. Penting saudara, sebagai orang percaya kita memiliki kerelaan hati. Sebab dengan kerelaan hati inilah satu kunci kita menjadi anak Tuhan yang taat. Yang kedua saudara, Maria itu berani menanggung dan menerima risiko. Saudara. Ketika dia harus hamil, risikonya tadi, dia harus dirajam dengan batu. Bukan hanya itu saja. Kemungkinan besar Yusuf pun kalau tahu seperti itu pasti akan ditinggalkan. Ternyata kan benar di dalam ayat itu. Yusuf berencana meninggalkan Maria dan tidak melanjutkan hubungan ke jenjang selanjutnya. Karena dia hamil. Tetapi kita bersyukur Tuhan menyatakan kepada Yusuf pada akhirnya dia tidak meninggalkannya. Nah saudara, Maria beranian menanggung itu semuanya. 9 bulan 10 hari ya mengandung itu. Itu waktu yang begitu panjang saudara. Itu waktu yang begitu sulit. Bisa saja kanan kiri memperguncingkannya. Mengejeknya. Saudara, ejekan itu yang kemudian saya percaya membuatnya tidak nyaman. Wanita kalau dipuji itu senang saudara. Kalau diejek marah. Betul ya? Betul. Kalau dipuji senang, tapi kalau diejek pasti marah. Nah benar saudara, ini realita yang ia alami. Maria hamil, kalau diejek marah nggak seharusnya? Pasti marah. Tapi bayangkan saudara, dia terima itu. Dia berani terima itu. Dan dia tidak permasalahkan itu. Yang ketiga saudara, kita belajar dari Maria. Maria itu tidak reaktif dan gelisah saudara. Maksudnya apa? Menghadapi kondisi seperti itu. Menghadapi apa yang dialami seperti itu. Yang menyimpan justru dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 38. Yang menyimpan peristiwa itu dan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia tidak reaktif. Tidak kemudian histeris. Tetapi dia menyimpannya.
Dia menunjukkan satu ketaatannya kepada Tuhan. Dia taat kepada apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Dia taat dan dia yakin sekali lagi. Kalau Tuhan dulu sudah menolong, kalau Tuhan dulu sudah menjamin, kalau Tuhan dulu bertanggung jawab penuh kepada bangsa Israel. Dia yakin bahwa dia juga akan mengalami hal yang sama. Bahwa Tuhan menjamin hidupnya. Dia nggak reaktif dengan situasi kondisi yang ada di sekitarnya, saudara. Saudara, kalau kita mengalami pergumulan hidup dan masalah, apa yang menjadi kehidupan kita? Bukankah kita menjadi reaktif, kemudian gelisah, nggak bisa tidur, betul ya? Kita terus terpikirkan. Tetapi Maria luar biasa. Dia katakan, jadilah padamu seperti yang engkau katakan itu. Kalau ada masalah yang menimpa hidup kita, beranikah kita berkata, jadilah padamu seperti yang engkau katakan itu. Bukan sulit kan? Tetapi saudara, ketika kita mengatakan seperti itu, sungguh saya percaya itu akan menguatkan, meneguhkan kita dari pergumulan dan masalah itu. Karena kita tidak tahu akan kehidupan kita, bukan? Hari ini kita masih menikmati Natal. 10 menit kemudian saudara tahu nggak apa yang terjadi? Nggak tahu. Kemarin sore kami mengalami peristiwa yang mengejutkan, saudara. Saya ingin cerita sedikit karena ini meneguhkan iman saya. Kami berencana hari ini setelah ibadah, biasanya kalau tanggal 25 kami diundang oleh keluarga untuk datang ke sana. Dan saya sudah rencana bahwa nanti setelah ibadah jam 1-an pergi ke rumah, ciu-ciu gitu ya, rencana ke sana. Dan 2 hari yang lalu istri saya sudah diingatkan oleh mama, kamu harus pergi ke sana. Harus pergi ke sana karena beberapa hari kamu gak ada di Jakarta. Oh ya, kami pasti akan datang. Sore kemarin sekitar jam 5, cucu itu sering jalan dan seterusnya. Mereka mempersiapkan semuanya dan kami akan datang besoknya. Banyak saudara-saudara yang juga datang. Saudara jam 5 itu belanja dan pulang sekitar 5:30 dia sampai di rumah dan naik ke kamarnya. Dia kemudian terduduk saudara dan pingsan. Kemudian dibawa ke mitra keluarga, kira-kira jam 6.45 dia sudah dipanggil Tuhan. Bagi saya terkejut. Saya begitu terkejut dikasih tahu. Karena rencana hari ini pasti senang-senang karena Natalan, saudara. Dia sudah bersiap-siap juga sebenarnya di kamar dia sudah berias yang mau pergi misa. Dia seorang Katolik. Dia mau pergi sana. Tapi Tuhan bertindak lain. Saya percaya dia sudah Natalan bersama dengan Tuhan Yesus gitu kan ya. Nah saudara, itu mengejutkan kami. Saya kaget dan saya bingung. Waduh, bagaimana nih? Anaknya telepon saya, Koko tolong saya. Waduh, dia nangis dan seterusnya. Saya katakan, seperti yang Maria katakan. Jangan engkau takut dan gelisah. Tuhan ada padamu. Jadilah padamu seperti yang terjadi hari ini. Tapi, saya bilang, Tuhan lebih sayang kalau sekarang papi sudah di surga. Hal ini menguatkan saya, saudara. Ketika saya mengingat Maria berkata, apa yang ia alami, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Artinya apa? Dia bersandar penuh dan percaya bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Dia mengatasi segala-galanya dan menolong segala-galanya yang ada di dalam hidup kita. Kita belajar dari Maria. Seorang yang rela dipakai oleh Tuhan. Seorang yang berani menanggung risiko. Dan seorang yang tidak reaktif dengan segala kondisi yang ada di sekitarnya. Tapi dia berserah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Yusuf. Yusuf itu adalah seorang yang terkenal tulus hati. Tulus hati di dalam bahasa Yunaninya itu sama dengan benar. Sama dengan saleh. Sama dengan adil. Yusuf hidup dengan tulus hati. Berarti hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kesalehan. Dan ia menjalankan hidup adil. Dan yang inilah yang ia lakukan. Dia menyatakan kasih kepada orang yang ada di sekitarnya. Di sekitarnya siapa? Maria. Seharusnya ia tinggalkan. Sebagai seorang laki-laki menemukan
tunangannya hamil. Siapa yang di sini mau kalau tunangannya hamil tetap nikahin? Yang laki-laki, yang belum nikah loh ya. Ada? Gak ada saudara. Susah untuk menerima itu. Tetapi Yusuf dengan tulus hati menunjukkan kasih, tetap menerima Maria. Artinya apa? Siapapun yang ada di sekitarnya, ia tetap terima dan dia tetap sayangi, kasihi dengan tulus. Ini Yusuf, saudara. Saya pikir sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, saudara, Yusuf itu hidup terus berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, yang menarik dan istimewa, kalau di dalam Matius pasal yang 1 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dia taat kepada perintah Tuhan. Sampai Yesus dilahirkan. Dia sebagai seorang laki-laki menahan diri untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Bisa enggak saudara? Artinya apa? Ini enggak mungkin bisa saudara. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan. Ketika dia taat kepada perintah Tuhan, dia bisa melakukan itu. Sesuatu yang luar biasa dan istimewa ketika kita belajar dari Yusuf. Seorang yang tulus hati dan dia hanya taat kepada perintahnya Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini saudara? Menghidupi janji Tuhan di dalam hidup kita. Janji Tuhan yang iya dan amin. Janji Tuhan yang Immanuel itu. Mari kita belajar dari Maria dan Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau begitu sayang kepada kami Tuhan. Engkau berikan Tuhan Yesus buat kami. Engkau berikan penyertaan-Mu yang tiada batas itu buat kami. Immanuel itu Engkau nyatakan kepada kami. Tuhan, kami rindu meresponnya seperti Maria dan Yusuf. Di Natal ini Tuhan, kami rindu kehidupan kami seterusnya. Kami sungguh percaya Engkau yang menjadi jaminan kami. Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Dan Engkau yang terus menuntun di dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati mereka yang hari ini hadir. Berkati mereka yang mungkin hari ini sudah di luar kota, di luar negeri oleh karena liburan. Berkati mereka juga ya Tuhan yang hari ini mungkin besok juga akan pergi liburan. Kami rindu penyertaan-Mu. Allah yang Immanuel itu sungguh nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.